Salam bahagia dan salam pendidik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agus Gumelar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah seminar pendidikan profesi guru dengan tema membangun paradigma baru terhadap makna seorang guru, dengan dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Suwarto MPD. Selanjutnya yaitu makna guru sebelum mengikuti PPG. Menurut saya, yang pertama, guru hanya berperan mentransfer ilmu kepada peserta didik. Jadi, di kelas guru hanya melakukan kegiatan mengajar tanpa mengetahui seluk-beluk ataupun kebutuhan peserta didiknya. Kemudian yang kedua, guru memegang kendali penuh terhadap kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru hanya menyampaikan materi tanpa mengetahui kondisi peserta didik dan kebutuhan peserta didik maupun mengelompokkan peserta didik berdasarkan jenis kemampuan atau tingkat kemampuan mereka. Kemudian yang ketiga, guru lebih banyak memerintah dan menentukan peraturan kelas. Jadi dalam pengambilan keputusan di kelas, guru kurang melibatkan peserta didik dan hanya menentukan atau membuat peraturan secara sepihak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu guru kurang melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan. Seperti yang saya jelaskan di poin 3 tadi, bahwa guru hanya mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan peserta didik dan melatih mereka untuk bermusyawarah. Untuk yang selanjutnya yaitu mata kuliah yang pernah saya pelajari saat mengikuti program PPG. Mata kuliah yang saya pelajari terdiri dari yang pertama, filosofi pendidikan di Indonesia. Pada mata kuliah ini, saya diajarkan bagaimana pendidikan zaman kolonial sampai dengan pendidikan pada zaman atau era saat ini, di mana setiap pendidikan mengalami perkembangan-perkembangan dan juga mengalami kemajuan. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya ini, saya diajarkan untuk memahami tentang karakteristik peserta didik dan juga jenis-jenis pembelajaran serta bagaimana cara memasukkan pembelajaran ke dalam karakter peserta didik. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, saya diajarkan bagaimana caranya mendidik peserta didik yang mempunyai kelebihan atau kekurangan. Dalam artian, peserta didik yang lambat belajar ataupun yang memiliki kepribadian hiperaktif. Kemudian yang keempat, perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Pada mata kuliah tersebut, saya diajarkan bagaimana kondisi sosial dan kultur di dalam pendidikan yang mempengaruhi tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian yang kelima, praktik pengalaman lapangan 1 dan 2. Pada praktik pengalaman yang pertama, saya diajarkan atau melihat secara langsung bagaimana seorang guru memberikan pengajaran kepada peserta didik. Dan juga kami menganalisis modul-modul yang digunakan oleh Bapak Ibu guru kami di tempat kami PPL. Kemudian yang kedua, kami diberikan kesempatan untuk mengajar secara terbimbing, yaitu kami bisa membuat modul sendiri, kemudian kami mempraktikkannya secara langsung di dalam kelas. Kemudian yang keenam, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif ini kami diajarkan bagaimana cara mengetahui kondisi awal peserta didik, bagaimana kesiapan peserta didik, dan jenis-jenis soal yang dibuat menyesuaikan dengan karakteristik atau kondisi peserta didik serta tingkat kecerdasannya. Kemudian yang ketujuh, computational thinking. Pada mata kuliah computational thinking ini, saya diajarkan bagaimana caranya menyampaikan pembelajaran kepada anak atau anak diajarkan bagaimana cara berpikir secara komputasional.
dalam setiap pembelajaran. Yang kedelapan yaitu pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah ini saya diajarkan bagaimana mengelola emosi peserta didik agar peserta didik tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian seminar pendidikan profesi guru. Pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, saya membuat sebuah luaran yang berupa artikel, nanti berada di bagian belakang, tentang asesmen. Kemudian yang ke-10 yaitu proyek kepemimpinan. Pada proyek kepemimpinan ini yang saya lakukan bersama teman-teman yaitu melakukan kegiatan webinar secara daring yang diikuti oleh Bapak Ibu guru serta teman-teman mahasiswa BBG secara daring juga, yang kami laksanakan, dan kami mengundang seorang pembicara yang menyampaikan materi-materi yang bermanfaat bagi para peserta proyek kami atau peserta webinar kami. Dan output dari proyek kepemimpinan ini adalah buku, sebuah buku yang diterbitkan dan kemudian dihakikan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna. Dari beberapa refleksi mata kuliah tersebut, terdapat mata kuliah yang menurut saya paling bermakna dan penting bagi proses pembelajaran, yaitu mata kuliah pembelajaran dan asesmen. Dalam pembelajaran dan asesmen ini, saya mengambil 3 bagian, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi ini memperhatikan proses pembelajaran yang dilakukan harus mempertimbangkan karakteristik setiap peserta didik, di mana kami harus atau saya harus menjadikan peserta didik itu mampu mengikuti setiap kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan. Kemudian modul ajar mampu menelaah dan membuat modul ajar berdasarkan tingkat pemahaman serta berpihak bagi peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, dalam modul ajar ini kita sebagai seorang guru harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik yang kita ajar, sehingga dalam pemilihan model, pemilihan metode, serta gaya belajar harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini mempelajari dan membuat modul ajar dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level dan culturally responsive teaching. Nah, TARL atau teaching at the right level ini yaitu membagi peserta didik menjadi berkelompok berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Sedangkan culturally responsive teaching yaitu kita harus mampu mencantumkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita pada modul pembelajaran yang kita buat. Untuk slide yang selanjutnya, langsung kita mengarah ke prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, dari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1, saya belajar tentang paradigma baru dengan pembelajaran berdiferensiasi, memahami konsep understanding by design atau UBD, kemudian mampu menelaah modul ajar, serta mendapatkan hasil dan ide yang menarik dari hasil praktek micro teaching, serta mampu membuat laporan praktik pengajaran dan refleksi. Dari mata kuliah pengajaran dan asesmen 2, saya belajar menyusun perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan teaching at the right level atau TARL dan juga culture responsive teaching atau CRT. Pendekatan TARL mengacu pada kesesuaian antara tingkat keterampilan dan pengetahuan peserta didik dengan tingkat kesulitan materi yang diajarkan. Sedangkan CRT sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan latar belakang budaya peserta didik.
Dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus memperhatikan latar belakang budaya peserta didik. Guru dapat memasukkan pengalaman budaya peserta didik ke dalam sebuah pembelajaran. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi peserta didik dan membantu mereka untuk mengenal budaya-budaya serta terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga dimudahkan dalam pemahaman suatu materi karena sesuai dengan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Untuk slide selanjutnya, yaitu paradigma baru makna guru setelah melakukan kegiatan refleksi. Setelah mengikuti pendidikan profesi guru dan telah melakukan serangkaian kegiatan serta melakukan refleksi pengalaman belajar melalui mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, saya memperoleh pemahaman baru, yaitu yang pertama, guru tidak hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, namun guru bertugas sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik. Yang kedua, mampu membangun komunikasi dengan peserta didik dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran tidak hanya terpusat pada guru. Guru dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki peserta didik sehingga membuat pembelajaran menjadi bermakna. Dalam hal ini, guru mengembangkan minat yang dimiliki oleh peserta didik dan mengkaitkannya dengan sebuah pembelajaran yang akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dalam slide berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana menghubungkan antara minat atau bakat dengan pembelajaran. Lanjut yang keempat, yaitu menjadi seorang guru harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan mampu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga selalu ada pembaharuan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Slide yang selanjutnya yaitu refleksi mata kuliah yang dipilih, yaitu asesmen 1. Pada asesmen 1 ini, setelah mempelajari mata kuliah asesmen 1, bertambah pengetahuan saya terhadap cara memahami setiap karakter peserta didik, melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, membuat asesmen yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan belajar, serta mampu memahami setiap kebutuhan peserta didik. Memahami bahwa penggunaan model, metode, pendekatan, dan media yang sesuai dengan kondisi peserta didik untuk tercapainya tujuan pembelajaran serta membuat kegiatan pembelajaran menjadi bermakna dan menarik. Kemudian pada asesmen yang kedua, setelah mempelajari mata kuliah ini, saya memahami tentang asesmen formatif yang meliputi asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Asesmen as learning digunakan untuk mengetahui kondisi dan kesiapan peserta didik dalam menerima materi atau memulai kegiatan pembelajaran dan memahami materi yang akan dibahas pada saat itu. Kemudian asesmen for learning diberikan ketika berada di tengah-tengah pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian asesmen of learning yaitu asesmen atau asesmen yang digunakan pada saat akhir pembelajaran. Selain itu, juga terdapat asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik secara menyeluruh seperti UTS atau UAS. Kemudian masing-masing asesmen mempunyai fungsi tersendiri dalam menunjang setiap proses pembelajaran. Selain jenis asesmen, saya juga belajar hal baru, yakni tentang pendekatan-pendekatan untuk mengetahui kondisi setiap peserta didik. Pendekatan tersebut diantaranya pendekatan teaching at the right level dan juga pendekatan culture responsive teaching. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar dan invensi atau inovasi dalam pembelajaran.
Desain invensi atau inovasi dari pengalaman yang saya pilih yang paling bermakna pada mata kuliah yang saya pilih yaitu prinsip pengajaran asesmen 1 dan 2. Pada praktik mengajar terbimbing, saya menggunakan modul ajar alur merdeka. Penggunaan model pembelajaran project based learning saya pilih untuk menunjang proses pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga menambahkan media pembelajaran yang berbasis benda konkret dan PowerPoint yang didukung video pembelajaran di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu latar belakang invensi atau inovasi pembelajaran. Pentingnya membuat pelajaran atau pembelajaran yang kreatif, inovatif, memanfaatkan teknologi, serta menciptakan kegiatan yang berpusat pada peserta didik, maka inovasi diperlukan dalam merancang kegiatan pembelajaran. Peserta didik juga dapat belajar membuat sebuah produk berkaitan dengan materi pembelajaran yang membuat pembelajaran menjadi bermakna, dan juga peserta didik mempunyai atau mempelajari hal baru dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau biasa disingkat dengan PJBL. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, peserta didik dibedakan pengelompokannya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga guru dapat membuat asesmen berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Selanjutnya, artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran berupa penggunaan benda konkret serta PowerPoint yang mendukung video pembelajaran di dalamnya. Pada PowerPoint, pembelajaran sudah dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, video pembelajaran, dan materi ajar. Sedangkan pada modul pembelajaran sudah terdapat alur proses pembelajaran, LKPD atau lembar kerja peserta didik, sampai dengan soal individu. Pada gambar yang bawah menunjukkan bahwa media pembelajaran berupa PowerPoint yang di dalamnya terdapat video pembelajaran serta materi ajar yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian di samping kanan terdapat dua buah gambar. Yang pertama, pembagian kelompok berdasarkan tingkat pemahamannya. Pada hal ini saya sudah melakukan pembagian kelompok berdasarkan tingkat kemampuan atau pemahaman peserta didik. Kemudian gambar yang bawah menunjukkan pembuatan produk elektromagnetik. Pada gambar bawah menunjukkan penggunaan benda konkret sebagai contoh agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Untuk lebih detail atau lebih lengkapnya tentang dokumen-dokumen tersebut bisa dilihat atau dicari melalui link yang tersedia di bawah ini. Artefak pembelajaran yang selanjutnya yaitu berupa modul ajar dengan menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level. Yang membedakan atau yang membuat beda dengan modul tanpa menggunakan Teaching at the Right Level yaitu terletak pada kegiatan inti, di mana peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Di sini saya membagi menjadi 3 buah kelompok, yaitu yang pertama kelompok A adalah kelompok peserta didik dengan tingkat pemahaman sudah mahir. Kemudian yang kedua, kelompok B adalah kelompok peserta didik dengan tingkat pemahaman sedang. Kemudian yang C, kelompok peserta didik dengan tingkat pemahaman yang masih rendah. Kemudian ada juga yang membedakan antara lembar kerja peserta didik dengan menggunakan TARL dan tidak menggunakan TARL. Lembar kerja peserta didik juga dibuat berdasarkan tingkat kemampuan atau tingkat pemahaman peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penerapan inovasi pembelajaran. Nah, pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning.
dengan pendekatan PARL. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya buat menurun dari CP serta ATP, yaitu tujuannya yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat menjawab soal tanya jawab dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu melalui percobaan secara berkelompok, peserta didik dapat membuat magnet dengan tepat. Dalam pembelajaran tersebut, peserta didik diminta untuk membuat elektromagnetik dengan bantuan guru dan juga peralatan yang sudah dibawa sendiri dari rumah. Kemudian di slide sebelah kanan yang tengah ini adalah perbedaan lembar kerja peserta didik berdasarkan kelompok. Nah, perbedaannya terletak tentunya pada soal yang diberikan, di mana soal pada kelompok A tujuan pembelajarannya tetap sama, yang membedakan adalah pertanyaan. Untuk yang kelompok A, apakah kalian sudah belajar tentang apa itu magnet? Sekarang coba jelaskan pengertian magnet sesuai dengan penjelasan dari gurumu. Setelah itu, presentasikanlah hasil kerja kalian di depan kelas. Kemudian untuk soal yang B yang membedakan yaitu apa kalian sudah belajar tentang magnet, sedangkan sekarang coba sebutkan jenis magnet sesuai dengan penjelasan guru. Kemudian yang C ini adalah apakah kalian sudah belajar tentang magnet, sama yang membedakan adalah sekarang coba berikan contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda, maka lembar kerja peserta didik yang diberikan pun haruslah berbeda berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Kemudian untuk lembar evaluasinya ini kita buat sama karena dalam penilaian tidak ada pengelompokan atau kita menginput nilai, tidak ada pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuan, semua soalnya sama. Rencana tindak lanjut dari desain invensi atau inovasi pembelajaran yang saya buat yaitu yang pertama, membuat video pembelajaran sendiri yang mudah dipahami peserta didik. Apabila dalam pembelajaran sebelumnya saya hanya mengambil video dari internet saja. Kemudian yang kedua, pembelajaran dengan pendekatan teaching at the right level dipadukan dengan pendekatan lainnya. Maksud dari penggabungan atau dipadukan dengan pendekatan lain yaitu untuk membuat kegiatan pembelajaran menjadi bervariasi serta dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik dan juga membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kontekstual yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik sehingga setiap peserta didik mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh ilmu. Kemudian yang keempat yaitu membuat media yang lebih menarik bagi peserta didik. Media dalam pembelajaran tentunya sangat menentukan tingkat keberhasilan atau tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang sedang diajarkan. Kemudian yang terakhir yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu menurut saya yang paling penting untuk ditindaklanjuti, karena pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan membuat peserta didik merasa terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, RTL ini atau rencana tidak lanjut ini bersifat berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat menjadi perbaikan dari pembelajaran sebelumnya dan tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Untuk slide yang selanjutnya yaitu keluaran hasil mata kuliah yang dipilih. Dalam hal ini saya memilih mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 serta Asesmen 2. Keluaran hasil dari mata kuliah yang dipilih yaitu jurnal penelitian yang dibuat dan dipublikasikan pada School Education Journal, jurnal penelitian yang dibuat bertujuan atau berjudul
tingkat kesulitan, daya beda, dan reliabilitas tes IPAS kelas 5 semester Gasal. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, memaparkan tingkat kesulitan butir tes IPAS kelas 5 semester Gasal. Kemudian yang kedua, memaparkan daya beda butir tes kelas 5 semester Gasal. Yang ketiga, mengetahui reliabilitas tes IPAS kelas 5 semester Gasal. Tes IPAS sendiri terdiri dari 10 butir soal dan diuji cobakan pada 188 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah program Itemen versi 3.0. Hasil analisis menunjukkan tingkat kesulitan butir soal kelas 5 semester Gasal berkisar antara 0,23 sampai dengan 0,64. Tingkat kesulitan butir yang paling sulit adalah butir nomor 10 dan tingkat kesulitan butir yang paling mudah adalah butir nomor 5. Perbandingan persentase butir yang sedang dengan butir soal yang sulit adalah 90 dibandingkan 10. Kemudian yang kedua, daya beda butir soal IPAS kelas 5 semester Gasal berkisar antara 0,30 sampai dengan 0,55. Daya beda yang paling rendah adalah butir soal nomor 1 dan daya beda butir yang paling tinggi adalah butir nomor 7. Butir soal yang mempunyai daya beda butir jelek berjumlah 0 butir. Butir soal yang mempunyai daya butir cukup ada 5 butir. Kemudian butir soal dengan kategori baik terdapat 5 butir. Butir soal yang mempunyai daya beda sangat baik berjumlah 0. Sedangkan reliabilitas tes IPAS kelas 5 ini adalah 0,91. 0,91 ini menunjukkan bahwa tes IPAS kelas 5 atau soal IPAS kelas 5 reliable. Demikianlah presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata terima kasih sudah diizinkan untuk membuat video dan sudah diizinkan untuk memaparkan apa yang saya pelajari selama saya berkuliah PBG di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kiranya kita bisa menjadi seorang guru yang profesional dan mampu mencerdaskan peserta didik di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih.